Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut. Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total. Hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa.
Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang. Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak. Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik, dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang, tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara, Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak.
sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik, dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. "Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya," kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar
sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik, dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. "Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya," kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet.
Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pak, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira.
Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pak, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara, Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga.
Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut. Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa.
Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang. Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak. Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih. Pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara, Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak.
sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik, dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. "Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam," kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. "Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya," kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar
sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack, Mama. Bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik, dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. "Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya," kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet.
Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pak, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie kap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pak, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru." Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, "Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah." Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. "Ayo kita ke pantai," kata Raka. "Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung," balas Dira.
Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara, Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa. Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, "Betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang." Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, "Yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak." Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga.
Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut. Liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira. Akhirnya, setelah rapat keluarga yang panjang, sambil ngemil keripik dan teh manis, mereka memutuskan untuk ke sebuah pulau kecil yang punya pantai cantik dan juga ada bukit yang bisa didaki. Solusi yang adil, bisa main air, bisa juga naik gunung. 1 minggu sebelum berangkat, Mama sudah sibuk bikin daftar bawaan. Ingat ya, bawa baju ganti, obat-obatan, dan jangan lupa cemilan. Liburan tanpa cemilan tuh kayak sayur tanpa garam, kata Mama sambil tertawa. Papa punya ide cemerlang. Dia bawa kantong vakum supaya koper lebih muat. Life hack nomor 1, pakai kantong vakum. Baju bisa jadi setengah tipisnya, kata Papa dengan gaya presenter TV. Semua langsung ngakak melihat Papa muter-muter sedot udara pakai vacuum cleaner. Hari H pun tiba. Seperti biasa, Papa yang paling ribet. Dia takut ketinggalan jadwal kapal. Jadi membangunkan semua orang jam 4 pagi padahal kapalnya berangkat jam 10. Raka protes, "Pa, ayam aja masih ngantuk nih." Tapi akhirnya mereka berangkat dengan penuh semangat. Di kapal, Raka dan Dira berlomba siapa yang bisa makan mie cap paling cepat. Hasilnya, Dira menang. Tapi Raka malah belepotan kuah ke baju sampai jadi bahan lelucon seisi kapal. Ada penumpang lain yang ikut ketawa, bikin suasana makin cair, sampai di pulau mereka langsung terpukau. Air lautnya biru jernih, pasir putih membentang, dan angin sepoi-sepoi bikin hati adem. Dira langsung lari-lari sambil jerit, "Ah, pantai!" Sementara Raka sibuk bikin benteng pasir yang katanya mau dijadikan markas rahasia. Mama duduk santai di tikar sambil bikin es teh dari botol termos. Life hack. Mama, bawa termos es teh sendiri supaya nggak boros beli minuman mahal di tempat wisata. Dira pun langsung minta, "Mah, mau es teh lagi dong 2 galon," katanya sambil ketawa. Sore harinya, mereka naik ke bukit kecil di ujung pulau. Papa bawa drone buat ambil foto udara. Begitu drone naik tinggi, ternyata Papa salah pencet. Drone malah nyasar ke pohon kelapa. Semua langsung heboh. Papa berusaha ambil drone sambil panjat pohon, tapi cuma naik setengah meter sudah ngos-ngosan. Akhirnya tukang kelapa setempat yang bantuin sambil ngakak. Waktu malam, mereka bikin api unggun di tepi pantai. Raka dan Dira rebutan mau bakar marshmallow. Hasilnya, marshmallow Raka gosong total, hitam legam kayak arang. Tapi katanya, justru gini yang enak, sambil tetap dimakan dengan bangga. Malam itu juga mereka tidur di tenda sambil dengar suara ombak. Raka tiba-tiba bilang, "Pa, besok kita bikin vlog liburan, yuk, biar terkenal." Papa langsung setuju dan bilang, "Boleh, tapi Papa yang jadi bintang utama ya." Semua langsung protes sambil ketawa ngakak. Besok paginya, mereka bangun dengan semangat. Sarapan roti selai dan pisang yang katanya makanan para petualang. Dira ngotot mau masak sendiri. Hasilnya roti selainya tumpah kemana-mana. Papa sampai bilang, "Ini roti atau lukisan abstrak?" Sebelum pulang, mereka berfoto keluarga di pinggir pantai. Foto itu penuh gaya konyol. Mama pose ala model, Papa gaya superhero, Raka jadi ninja pasir, dan Dira pura-pura jadi putri duyung. Orang-orang yang lihat pun pada ketawa.
Akhirnya, pulang ke rumah, semua capek tapi bahagia. Mama bilang, liburan bukan soal tempatnya, tapi soal kebersamaan. Papa menimpali, betul, yang penting kita punya cerita lucu buat dikenang. Raka langsung upload vlog mereka di internet, dan Dira sibuk bikin komik tentang liburan itu. Komik itu penuh gambar kocak. Papa nyangkut di pohon kelapa, marshmallow gosong, dan benteng pasir roboh. Sejak itu, setiap kali ada yang ngomongin liburan, mereka semua langsung kompak bilang, yang penting bawa kantong vakum, termos es teh, dan jangan lupa semangat kocak. Dan begitulah cerita liburan keluarga yang penuh tawa, life hack, dan momen tak terlupakan. Siapapun yang mendengar pasti ikut ketawa dan pengen liburan bareng keluarga juga. Hari itu, Mama duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Tiba-tiba Mama berseru, liburan sekolah udah dekat loh. Kita harus rencanain liburan keluarga yang seru. Papa yang sedang ngoprek sepeda langsung menyahut, liburan? Wah, mantap. Tapi jangan kayak tahun lalu ya, yang kita nyasar sampai ke sawah. Semua langsung tertawa teringat kejadian kocak itu. Tahun lalu mereka mau ke kebun teh, malah belok salah jalan dan berakhir di tengah sawah sambil dikejar bebek. Anak-anak, Raka dan Dira langsung semangat. Raka langsung buka laptop, browsing tempat wisata. Sementara Dira sibuk mencatat ide di buku gambar. Ayo kita ke pantai, kata Raka. Enggak, ke gunung dong, biar bisa bikin tenda, bikin api unggun, sama bakar jagung, balas Dira.